Be 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 be
be be be be. Halo, selamat akhir tahun 2020. Kembali lagi bersama saya akhirnya dengan Faradul di sini. Sangat luar biasa. Kurang lebih 1 tahun saya tidak berjumpa dengan teman-teman. Ya, saya mohon maaf karena memang di tahun 2020 ini banyak sekali polemik hidup. Kita bisa pahamilah dengan seksama ya teman-teman, di dalam bermain ikan ada kalanya redup, ada kalanya kena musibah, ada kalanya nggak naik-naik ya. Memang kena masalah mulu lah ya, tapi ya begitulah, di tahun 2020 ini sangat unik ya. Ada teman-teman kita juga yang menikmati bermain ikan yang sangat luar biasa, ada juga yang sangat-sangat luar biasa. Jadi semua yang telah terjadi pada tahun 2020 ini yuk kita sama-sama syukuri. Tapi kembali lagi, karena saya seorang chef yang sangat terkenal di Pulau Kongo, maka saya akan menjelaskan tentang perpakanan ikan, terutama ikan cupang, apalagi kalau bukan ikan cupang. Tapi memang ikan secara umum itu makannya hampir sama kalau dia berada di lokasi yang sama. Kalau beda mungkin dia beda. Contoh seperti kita orang Jawa makannya pasti harus ketemu nasi. Tapi orang-orang di daerah timur kan kadang-kadang makannya sagu, bukan nasi. Tapi sama-sama karbohidrat gitu kan. Terus bagaimana dengan ikan? Oke, sekarang saya mungkin tidak menjelaskan tentang pakan sepanjang lebar, karena memang kalau panjang lebar itu bukan pakan, tapi bangun ruang gitu. Jadi saya nggak menjelaskan panjang-panjang aja ya, karena memang di tahun 2021 saya akan kembali lagi bersama dengan Babang Bedul dan Babang Bedil untuk mengisi keheningan akun YouTube ini. Oke, jadi begini. Untuk pakan sebenarnya banyak sekali polemik dalam dunia perpakanan ikan ya. Terutama banyak sebagian orang melakukan eksperimen-eksperimen tertentu. Oleh karena itu saya diminta oleh Bedul Bebebe untuk melakukan eksperimen-eksperimen terhadap ikannya, terutama terhadap pakan-pakan yang diberikan gitu. Selama setahun ini saya mendapatkan beberapa jawaban, terutama itu pada cacing. Jadi oleh karena itu saya akan membahas seputar cacing sutra, tidak membahas yang lain dulu ya, karena pakan itu kan ada tiga jenis, yaitu pakan hidup atau live food, yang kedua adalah pakan kering atau dry food, yang ketiga adalah pakan jelly. Pakan jelly, pakan yang dibuat sehingga bentuknya itu bisa bertahan di air yang lama gitu. Kalau dry itu kan kadang-kadang nyemplung langsung berbaur gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi dinamakan yang ketiga adalah gel food. Nah, terus bagaimana? Sebenarnya mungkin ada banyak jenis lain ya, cuman yang saya pelajari selama saya di Kongo itu cuman 3 itu. Kalau ada yang lain mungkin teman-teman bisa tambahkan gitu. Sekarang kita membahas yang live food, yaitu cacing sutra. Nah, banyak sekali teori-teori berkembang di dunia perikanan tentang cacing sutra gitu. Nah, saya mengambil satu kutipan yang bagus dari Empu Tantular, yaitu bahwa pakan yang terbaik adalah pakan yang sesuai umur gitu. Jadi contoh gini, kalau masih bayi kita ya, misalnya manusia dulu lah ya, manusia masih bayi, nggak mungkin kita kasih
beras kan, karena bisa kesokakan. Jadi dia itu harus makan susu ASI dulu gitu. Terus bagaimana saat dia usianya sudah besar gitu? Saat usianya besar dia makanlah tuh makanan-makanan yang seperti kita ya kan. Nah, biasanya di atas 6 bulan tuh udah mulai nyobain bubur, nyobain tahu gejrot dan segala macam dah tuh. Nah terus ini kita ngomongin ilustrasinya dulu sedikit doang kok, sebentar kok. Habis itu setelah dia beranjak sudah hampir tua gitu ya, dia tuh udah nggak bisa tuh makan beberapa makanan. Contohnya seperti daging kambing, durian. Itu kadang-kadang ada beberapa yang nggak bisa gitu. Tapi bukannya nggak bisa karena apa? Karena tubuhnya itu udah nggak nerima gitu. Sel tubuhnya itu udah terlalu tua untuk mencerna itu gitu. Atau di dalam darahnya dia udah darah tinggi sehingga dia nggak bisa makan, atau ada asam urat. Asam urat itu kan nggak bisa makan kacang-kacangan gitu kan, padahal kacang enak gitu kan. Ya ampun, dimana aku bikin konten kok selalu berisik ya. Mohon maaf nih, aku belum punya studio, tolonglah doain biar aku punya studio, jadi aku bisa ngomong panjang lebar tanpa ada berisik-berisik. Lanjut lagi ya, lanjut. Jadi menurut aku selama belajar di Kongo itu pakan yang terbaik adalah pakan yang sesuai umur. Cacing sutra, banyak teori berkembang bahwa cacing sutra itu nggak bagus, justru cenderung membuat ikan penyakitan. Sebenarnya itu salah. Itu adalah teori yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan faktanya. Karena gini, selama saya setahun bersama Babang Bedul, belum tahun lah ya, dari bulan Maret 2020 kami melakukan eksperimen bersama dengan Bedul dan Bedil. Itu aku mencoba formula terbaik. Kapankah waktu terbaik untuk memberikan cacing sutra kepada anak ikan? Nah, ternyata waktu yang terbaik itu jatuh kepada umur 1 bulan sampai umur 4 bulan. Kalau umur di atas 4 bulan dikasih cacing sutra, dia akan menyebabkan banyak penyakit yang timbul. Terutama saat cacing sutra itu dikasih makan di single tank. Kalau dia masih rame-rame ya, masih komteng gitu ya, masih di kolam atau di akuarium yang bareng-bareng gitu, itu nggak terlalu banyak penyakit sih, tapi tetap kondisinya akan lebih banyak korban berjatuhan lah intinya. Hal itu disebabkan karena kalau teman-teman baca entah di Wikipedia, entah di ensiklopedia, entah di Google Translate, itu teman-teman cari deh kandungan cacing sutra. Kandungan cacing sutra seperti ini gitu kan. Nanti akan keluar tuh kandungannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman baca perbaiki gitu, maksudnya pelan-pelan gitu ya. Ini khusus untuk ikan cupang kayaknya. Ikan cupang itu kan umurnya nggak terlalu lama ya, paling lama 2 tahun lah. 2 tahun tuh udah bagus banget gitu. Nah, usia di atas 4 bulan itu mungkin udah usia dewasa gitu. Nah, mungkin saat usia dewasa dia tidak bisa mencerna banyak dari kandungan yang terkandung dalam cacing sutra tersebut gitu. Jadi dia cenderung nanti akan kelebihan kandungan yang ada terkandung dalam cacing sutra tersebut, sehingga membuat yang ada jadi over itulah ya pokoknya. Jadi dia lebih contoh kayak gini. Saat kita muda makan daging kambing aman-aman aja, karena darah kita yang ada di tubuh kita itu masih aman gitu kan. Aduh, jatuh. Tapi saat kita sudah beranjak tua gitu, maka tubuh kita, darah-darah kita itu sudah tidak bisa menerima terlalu banyak kandungan yang ada pada daging kambing tersebut, sehingga timbullah darah tinggi, asam urat, dan segala macam lah pokoknya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Jadi menurut aku begitu. Jadi ada baiknya kita harus memperhatikan usia dari ikan tersebut, karakter dari ikan tersebut, dan bagaimana cara ngasih makannya. Nah, hasil dari eksperimen kita menjelaskan bahwa
Waktu itu aku pernah melakukan percobaan pada ikan dalam lubukan, yaitu memberikan jentik nyamuk. Yang satu dikasih jentik nyamuk, yang satu dikasih kutu air aja, yang satu dikasih cacing sutra saja. Tapi sampai sama-sama umur 3,5 bulan. Itu pertumbuhan paling cepat terjadi pada ikan yang dikasih cacing sutra ketimbang dari yang lain. Dan kondisinya sangat prima, maksudnya dalam artian yang tiga lubukan itu sama-sama segar, sama-sama sehat. Tapi yang lebih cepat tumbuh adalah yang yang pakai cacing sutra. Jadi hasil kesimpulan. Nah, tapi abis itu kita lanjutin ya. Kita lanjutin saat usia 3 bulan ke atas, kondisi dalam single tank ataupun dalam komtank, saat itu yang satu diterusin dengan cacing sutra, yang satu pakai jentik nyamuk, yang satu pakai kutu air, ternyata yang pakai cacing sutra itu jadi layu gitu, jadi banyak penyakitnya, berbeda dengan yang jentik nyamuk dan kutu air. Nah, kesimpulannya adalah kita memberikan cacing sutra itu cukup sampai umur di bawah 4 bulan. Dan cacing sutra sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan, anak ikan gitu ya. Tapi harus dikasih tanda kutip, yaitu syaratnya tidak boleh melewati umur-umur yang telah ditentukan. Ditentukannya oleh siapa? Oleh teman-teman sendiri. Misalkan teman-teman melihara ikan koki, ikan yang lain-lain lah ya, yang makan-makan daging gitu, yang makan-makan makhluk hidup lain lah ya. Itu harus dilihat usia berapa dia bisa bertahan menggunakan makanan itu. Kalau dia sudah tidak tahan, berarti memang dia tidak tahan, sudah give up. Intinya seperti itulah. Jadi daripada saya panjang lebar, silahkan teman-teman mencoba mempraktekkan pada ikan-ikan teman sendiri. Kira-kira komposisi yang mana yang paling bagus? Nah, akhirnya saya menyarankan untuk bedul dan bedil bahwa ngasih makan ikan itu saat 0 sampai 30 hari atau 1 bulan itu menggunakan makanan untuk burayak seperti kutu air atau artemia. Lalu saat di atas 1 bulan, agar pertumbuhannya cepat besar dan tetap sehat, gunakanlah cacing sutra, karena bisa nge-push dia menjadi lebih cepat besar. Dan kondisi gizinya sangat tercukupi, karena di cacing sutra itu gizinya sangat luar biasa ya sebenarnya ya. Makanya kadang-kadang saya bingung ketika cacing sutra itu dikambing hitamkan terhadap penyakit, padahal bukan cacing sutranya yang berpenyakit. Mungkin teman-teman kurang bersih dalam membersihkan cacing sutra tersebut, sehingga ada bakteri yang menempel dalam cacing sutra, sehingga saat dikasih makan ke ikan, ikannya terkena atau terkontaminasi dengan bakteri tersebut yang menyebabkan ikan tersebut jadi sakit. Sebenarnya poinnya seperti itu. Lalu akhirnya setelah saya sarankan seperti itu, maka bedul dan bedil mendapatkan ikan yang sangat sehat, karena dia bisa menentukan kapan dia menstop cacing sutra, yaitu di usia di bawah 4 bulan. Karena di atas 4 bulan sudah diberikan pakan-pakan yang gizinya tidak terlalu tinggi, alias mencukupi saja, seperti jentik nyamuk. Jentik nyamuk itu aku juga belum terlalu mendalam menelitinya atau mencari tahunya atau mencoba-cobanya. Tapi di jentik nyamuk itu membuat ikan itu lebih sehat, aktif bergerak ya. Karena memang jentik nyamuk kan gerak terus ya. Terus ada yang bilang juga dia itu ada kandungan yang membuat ikan itu jadi anget. Kurang lebih aku kurang paham lah. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu cukup sekian dari saya. Nanti jika ada perkembangan-perkembangan tentang pakan, akan aku update di YouTube ini agar lebih ramai lagi. Tentang pakan pokoknya akan diserahkan kepada saya, yaitu Farah-Dul. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tahun ini, tahun yang sangat luar biasa. Marilah kita berdoa bersama-sama agar tahun 2021 menjadi tahun yang sangat lebih luar biasa, menjadi unicorn kolak candy. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama menyambut 2021 dengan hati yang bersih,
kita berdoa, kita bertasyakur, kita berterima kasih bahwa tahun 2020 telah usai, bahwa umur kita semakin kecil lagi, semakin sedikit lagi. Maka jangan kita sekep maneh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, teman-teman ikan. Saya Faradul di sini.